menyiapkan dari justru waktu dulu ya, karena kita sudah tahu waktunya makin pendek, maka TPN juga menyiapkan strukturnya, materinya, termasuk proses-proses penjadwalan, karena saya harus berkeliling ke banyak tempat, undangannya banyak sekali, itu jauh lebih prioritas buat saya. Karena saya bisa di mantainya, maka saya menyiapkan diri yang dibantu oleh tim-tim ini semuanya, sehingga nanti sinkron dengan kawan-kawan partai pengusung, sinkron dengan kawan-kawan relawan yang ada di daerah. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut peluang berduet dengan tokoh manapun dalam Pilpres 2024 masih terbuka lebar. Sementara itu Partai Gerindra menegaskan bahwa saat ini Koalisi Indonesia Maju tengah disibukkan dengan menggodok program kerja unggulan. Melihatnya ya, secara pribadi belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Kenapa Pragus? Ya ini pertimbangan saya, karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. 1 bulan saja. Dan calon-calonnya, partai-partainya itu saja. Hanya di situ saja apa kesulitannya untuk memutuskan. Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros, itu yang sulit. Jadi ada kemungkinan Gerindra dengan PDIP ini bergabung gitu, Mas? Ya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya ke pimpinan masing-masing. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait melempar bola liar dengan menyebut Pilpres hanya diikuti 2 paslon. Hal tersebut diyakini Jazilul lantaran hingga saat ini baru 1 poros yang telah mendeklarasikan capres dan cawapres. Wacana 2 poros paslon dalam Pilpres pun mengarah kepada duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Politisi PDI Perjuangan pun melihat peluang duet tersebut terbuka lebar. Ya, saya kira tentang wacana duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto itu bukan tidak mungkin dalam hal politik. Namun demikian, selama memiliki visi misi yang sama dan juga adalah saling memperkuat satu sama lain, itu bisa saja terjadi. Nah, kita lihat saja nanti pada saat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di KPU yang telah ditetapkan tanggalnya itu sampai dengan 25 Oktober, apakah itu akan terjadi atau tidak. Jadi prinsipnya bagi PDI Perjuangan, asalkan memiliki visi misi yang sama untuk membangun bangsa dan negara ini, kemudian kita juga memiliki kesepahaman yang sama di dalam strategi untuk meraih kemenangan, itu saya kira bukan tidak mungkin akan terjadi. Tetapi kalau di Koalisi Indonesia Maju pada saat ini justru sedang berkonsentrasi menyusun program kerja bersama dalam rangka kampanye untuk Pilpres nanti. Nah, sehingga tadi kalau pertanyaannya apa mungkin, nggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ tadinya. Ini sampai dengan teman-teman media nanya, ya jawab saya itu tadi. Rabu malam kemarin, Komisi 2 DPR dan Lembaga Penyelenggara Pemilu sepakat pendaftaran Capres-Cawapres dimulai pada 19 hingga 25 Oktober. Kini, dengan waktu kurang dari 1 bulan lagi, kelengkapan administratif dan sosok kandidat yang akan didaftarkan pun harus disiapkan dengan matang. Parpol maupun gabungan parpol pengusung paslon sedianya menyiapkan kandidat yang akan mereka daftarkan ke KPU pada Minggu ketiga Oktober mendatang. Berdasarkan koalisi, saat ini telah terbentuk 3 poros Pilpres 2024. Gabungan parpol pengusung Ganjar berisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Perindo. Sementara Prabowo Subianto telah memiliki Koalisi Indonesia Maju dengan tambahan dukungan terbaru dari Partai Demokrat. Jazilul Fawait selaku Wakil Ketua Umum PKB tergabung dalam koalisi pengusung Anies Muhaimin bersama Nasdem dan PKS. Lantas, akankah Ganjar dan Prabowo berduet dan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 paslon?
mengapa muncul lagi isu dua poros di Pilpres 2024? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, ada Mas Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Anzar Simanjuntak, dan juga ada politisi PDI Perjuangan, Mas Fauzan Amar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Gimana Mas Dani, Mas Fauzan, Mas Waalaikumsalam. Oke, saya mau ke Mas Toto dulu nih untuk membuka. Mas Toto, kan beberapa hari lalu kita semua pasti sudah mendengarkan ya pernyataan dari Gus Jazilul soal bisa jadi tidak tiga poros tapi dua poros. Menurut Anda ada apa di balik pernyataan ini, Mas Toto? Iya, pertama saya pikir kalau kita lihat kepentingan yang lebih besarnya ya, betul efisiensi anggaran itu akan kemudian bisa tercapai kalau satu putaran. 18 triliun. Yang kedua, kalau kita lihat memang jauh lebih pendek juga lah masa panas-panasan atau tensi yang memanas ini di antara kandidat, tim ses, para pemilih, dan lain-lain. Jadi betul memang akan lebih efektif dan efisien dalam konteks kepentingan bangsa. Akan tetapi kan jangan sampai alasan efisiensi ini mematikan proses demokratisasi di setiap partai dalam memajukan calonnya. Nah, kalau ketika berbicara mengenai apa sih kemungkinannya dalam konteks skenario dua calon, yang pertama adalah isu yang hari ini atau kemarin menguat terkait dengan kemungkinan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Apakah ini historinya tidak pernah ada? Ada. Tanggal 10 Maret kalau kita lihat pernah ada peristiwa Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di Kebumen, di pematang sawah yang kemudian memunculkan isu pasangan. Kalau dari pemilih PDI Perjuangan mengatakan Ganjar Prabowo, kalau dari pemilih Gerindra mengatakan Prabowo Ganjar gitu kan. Dan itu yang menyebabkan ketika kemudian ada beberapa statement muncul dari petinggi PDI Perjuangan, terutama beberapa hari ini termasuk dari Mas Ganjar, isu ini muncul kembali. Orang kemudian menduga jangan-jangan Pak Jokowi ingin menyatukan keduanya. Konsepnya bagus, tetapi dalam realitanya menurut saya tidak mudah menyatukan ego dari kedua belah koalisi ini yang pasti berbicara mengenai jagoannya harus nomor satu. Saya meyakini Bang Daniel kalau berbicara Prabowo Ganjar mungkin tidak akan menutup pintu. Tetapi ketika berbicara Ganjar Prabowo ya itu beda cerita. Begitu pula dengan Bang Famus. Mas Toto. Oke, kita coba untuk perbaiki audio dengan Mas Toto. Oh, silakan Mas. Ya, ini yang menyebabkan menurut saya kalau dalam sebulan ke depan sebelum pendaftaran tidak terjadi perubahan signifikan dalam survei, menurut saya sulit menemukan formula yang tepat menyatukan kedua sosok ini. Tapi bisa juga kalau kita berspekulasi skenario kedua, apa sih maksud dari hanya satu putaran atau dua pasang ini, apalagi munculnya dari Gus Jazilul, PKB gitu ya. Orang menduga kemudian jangan-jangan bisa saja nih koalisi PKB dengan Nasdem dianggap belum rigid nih dengan PKS. Sehingga kemudian bukan tidak mungkin Mas Anies tidak maju dalam sebulan sisa masa waktu. Kalau itu terjadi ya bukan tidak mungkin kemudian yang bertarung bukan kemudian tadi bergabungnya Prabowo dan Ganjar melawan Anies, tapi malah pertarungan Prabowo dengan Ganjar saja ketika akhirnya Mas Anies misalnya tidak bisa maju karena tidak memenuhi presidensial threshold. Itu kemungkinan kita bisa baca dari rentetan statement-statement dan momen sejarah yang pernah muncul terkait dengan isu dua pasangan ini. Tapi kemudian belakangan politisi PKB mengatakan bahwa pernyataan Gus Jazilul ini merespons pernyataan dari politisi PDIP tanggal 12 September kemarin soal adanya kemungkinan dua poros ini. Saya mau ke Mas Fauzan kalau gitu. Apakah memang skenario untuk menduetkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini memang masih digodok di koalisi atau kerjasama politik yang mengusung Ganjar Pranowo? Ya, saya kira 2009 kita pernah ingat bahwa Pak Prabowo pernah menjadi cawapresnya Bu Megawati kan. Itu kan berarti bukan sesuatu yang baru kalau kemudian nanti Pak Prabowo juga menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Artinya itu sejarah bisa saja berulang. Namun demikian sampai hari ini memang PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul itu bagian dari kegelisahan. Mungkin setelah dia bergabung, wah hanya peluangnya kecil yang menang nih. Mendingan kalau begitu mendingan gabung yang menang kan gitu kan. Kan dia sudah selama 2 minggu ini kan dia bergaul dengan
Nasdem bergaul dengan PKS, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi, begitu merasakan atmosfernya, waduh kayaknya berat nih. Kalau begitu ya boleh jadi dia melontarkan gagasan dua poros itu. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa PDI Perjuangan akan memilih calon wakil presiden yang memiliki visi misi yang sama, ya, memiliki komitmen yang sama untuk bagaimana berjuang bersama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua tentu saja adalah, ya ini penting bahwa bisa memiliki komitmen juga adalah menambah elektoral. Ya, kita kan ikut pemilu bukan hanya sekedar menjadi kontestan, tapi juga bagaimana memenangkan pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Saya kira inilah yang sampai hari ini, sehingga PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Intinya adalah di samping memiliki visi misi yang sama juga adalah bagaimana menambah elektoral. Karena bagaimanapun ya harus saling melengkapi, kan tidak ada calon presiden maupun calon wakil presiden yang sempurna. Semua punya kekuatan, kelebihan, dan ya sebagai orang yang taat beragama, Ibu Megawati sebagai Ketua Umum juga minta petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa kira-kira yang Mas Fauzan, sebelumnya kan Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani menyebut nama Ridwan Kamil dan juga AHY kemudian dicoret dari bursa Cawapres karena sudah merapat dan mendukung Prabowo Subianto sebagai baca pres. Nah sekarang untuk sosok Pak Prabowo sendiri masih dikasih kesempatan justru? Ya saya kira menimbangkan sangat mungkin. Kalau bahasanya Mas Ganjar, selama belum didaftarkan di KPU, semuanya masih bisa berubah. Kita pernah ingat dulu, Pak Mahfud MD itu sudah pakai jas, sudah pakai baju putih ke istana, tiba-tiba aja berubah, ya kan. Politik Indonesia kan penuh dengan kejutan. Tentu saya kira kita juga harus mencari momentum yang tepat, seperti kemarin ketika Ibu Megawati mendukung Mas Ganjar Pranowo menjelang Lebaran. Ketika semua orang berfokus menghadapi bagaimana mudik, tiba-tiba memutuskan untuk mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Dan itu menjadi perbincangan publik ketika orang pulang kampung. Kan kita juga harus cari strategi, itu kan promosi gratis. Ya kan? Nah, ini saya kira salah satu momentum juga penting sebagai waktu yang tepat untuk memutuskan dan mengumumkan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Gitu Mbak. Ya, Mas Dev, kalau Koalisi Indonesia Maju sendiri memang masih membuka komunikasi atau membuka peluang untuk kerjasama dengan koalisi PDIP misalnya? Ya, sampai saat ini ya nanti Bang Daniel bisa mengkoreksi atau mengonfirmasi bahwa kita kan memang belum menentukan paslonnya siapa. Kita masih menjalin komunikasi dengan semua pihak. Ya sama seperti semua sepakati lah dalam politik Indonesia ini, semuanya itu masih memungkinkan selama masih ada waktu sebelum pendaftaran. Ya, jadi memang masih penuh dengan kejutan. Ya, mungkin ada kejutan breaking news-nya dalam waktu dekat. Nah, kita nggak tahu. Nah, kan tapi yang pasti kita semua ini di koalisi sudah menyepakati bahwa nama yang kita dorong sebagai calon presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, sudah ada komunikasi yang intens dan kesepakatan bahwa Golkar sebagai yang kedua terbanyak kursi di DPR-nya, di parlemennya, itu paling layak atau pantas untuk mendampingi calon dari Golkar mendampingi Pak Prabowo tentunya. Nah kan tapi perkembangan politik ini kan selalu ever changing. Kita lihat perkembangannya gimana, karena kan target utama kita adalah untuk merenggut kemenangan. Ya, bukan hanya untuk ego sektoral atau ego pribadi, bukan hanya untuk sekedar keren-kerenan bisa maju. Nah, untuk bisa memperoleh kemenangan ini kan kita membutuhkan strategi untuk memasang pasangan yang tepat untuk memastikan berjalannya pemilu ini dengan baik. Ya, memang tadi seperti Mas Toto bilang akan ada penghematan luar biasa bila pemilu ini dalam satu putaran 18 triliun. Itu 18 triliun kalau 300 miliar dibagi ke kampung saya di Cirebon, itu jalan satu Cirebon udah rapi semua. 3 triliun kasih ke Bang Daniel, itu pesawat, kapal, tank semuanya langsung siap tempur sama lawan siapapun kita. Jadi ini sikap Golkar sebenarnya kalau melihat peluang dua poros, jadi maksudnya lampu hijau begitu Mas Dev? Enggak, ini kan lelucon antara ke kita aja gitu. Ini kan kalau ngomong udah gelisah nih bakal kalah nih dua poros nih. Tapi kita kan itu semua tergantung kesepakatan antara semua pihak lah. Ini karena kan kita berbicara bukan hanya 1-2 partai politik, kita kan berbicara kalau misalnya gabung ini antara
koalisi besar dan juga koalisi Indonesia Maju ini kan kita bicara belasan partai politik ya. Jadi banyak kekuatan yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan suatu hal yang sangat strategis ini. Oke, saya ke Bang Dhanil kalau gitu sebagai juru bicara Prabowo Subianto. Ini kan yang menyatakannya Gus Jazilul, PKB yang mantannya Gerindra dulu mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai baca pres. Ini maknanya untuk Prabowo Subianto apa sih pernyataan potensi bisa jadi dua poros di Pilpres 2024, Bang Dhanil? Mbak Stephanie, dugaan kami Mas Jazilul belum move on. Mungkin beliau mau balikan ke mana? Ke Koalisi Indonesia Maju karena kebetulan kayaknya asik-asik nih orangnya di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kemungkinan dugaan saya justru bisa jadi Gus Imin atau PKB mau balik ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, mungkin dua poros yang dimaksud itu mungkin dimaksud oleh Gus Jazilul. Jadi kalau begitu keren memang gitu. Kenapa? Karena memang sejak awal Pak Prabowo kan tipologinya selalu membangun komunikasi yang setara dengan semua partai. Bahkan dengan partai yang tidak punya kursi di parlemen itu didatangi Pak Prabowo very welcoming begitu. Komunikasinya setara, egaliter, tidak menyombongkan diri. Kita ingin membangun Indonesia ini yang setara, yang egaliter dan sebagainya. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dan saya pikir itu juga masih dirasakan oleh teman-teman PKB khususnya. Jadi maksudnya siapa yang gabung sama siapa, Bang Dhanil, kalau belum move on? Ya, nah, bisa jadi PKB ingin kembali, Gus Imin pengen kembali ke Koalisi Indonesia Maju, karena Koalisi Indonesia Maju asik-asik, ada Mas Dev, ada saya dan kawan-kawan, mungkin begitu. Nanti saya udah tanya ke Gus Jazilul, kemungkinan beliau bilang memang selalu gembira tuh di Koalisi Indonesia Maju. Itu pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, Mbak Stephanie, yang jelas Pak Prabowo sekarang itu fokusnya adalah bicara tentang program, mempersiapkan apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan begitu. Kemudian kedua, bagaimana Koalisi Indonesia Maju ini bisa memastikan memenangkan Pilpres di 2024. So malam nanti Demokrat akan secara resmi mengumumkan Pak Prabowo sebagai capres mereka. Kemudian Pak Prabowo akan menyampaikan speech beliau di forum Rapimnas Demokrat tersebut. Dan bagi kami itu salah satu bukti bahwasannya Pak Prabowo itu bisa merangkai komunikasi yang baik dengan semua pihak. Jadi kami selalu menyampaikan pemimpin Indonesia itu harus adalah pemimpin yang mampu merangkai komunikasi, silaturahim dengan pihak-pihak yang berbeda. Di Koalisi Indonesia Maju itu merepresentasikan Indonesia yang berbeda-beda, tetapi bisa bersatu, bisa berkomunikasi, bisa mendorong persatuan yang lebih baik bagi Indonesia di 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bang Dhanil, tapi berarti sampai saat ini, sampai detik ini berarti Prabowo Subianto masih harga mati sebagai baca pres, tidak membuka peluang sama sekali seperti judul kita misalnya Ganjar Prabowo misalnya. Mbak Stephanie, pertama secara kuantitatif misalnya tidak ada alasan bagi kami atau bahkan bagi Koalisi Indonesia Maju, bukan hanya bagi Gerindra, itu menempatkan Pak Prabowo sebagai wapres secara kuantitatif. Secara kualitatif pun demikian, tidak ada alasan untuk menempatkan Pak Prabowo sebagai wapres. Yang ada alasan itu adalah menempatkan Pak Prabowo secara kuantitatif sebagai capres, secara kualitatif pun sebagai capres. Jadi artinya wacana tersebut bagi Koalisi Indonesia Maju, apalagi bagi Gerindra itu tidak pada porsinya begitu. Tapi upaya yang ingin kami lakukan tentu adalah merangkul semua pihak. Dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama bersatu memastikan demokrasi kita tetap gembira di 2024 nanti. Nah, Mas Toto, ini sama-sama ya seperti Mas Toto tadi sampaikan. Kalau koalisi PDIP pasti bilangnya ya Ganjar Prabowo. Kalau dari koalisi Mas Dev dan juga Bang Dhanil pasti Prabowo Ganjar begitu. Nah, kalau Anda melihat sendiri Mas Toto, apa sebenarnya pemicu yang paling mungkin untuk menjadikan kalau memang jadi dua poros? Anda tadi menyebut mungkin ada perubahan signifikan dalam elektoral, apakah harus ada salah satu
baca pres yang sampai elektabilitasnya 50% baru terjadi 2 poros atau gimana Mas Toto? Iya, sebenarnya tidak juga ya. Tadi kalau berbicara mengenai Prabowo Ganjar, mungkin saja Bang Dhanil masih membuka pintu. Tapi menurut saya belum tentu Dev Laksono membuka pintu. Lalu Mas Erlangga dikemanakan misalnya kan. Belum tentu Bang Zulkifli Hasan setuju karena lalu kemudian Erick Thohir dikemanakan. Jadi variannya memang sangat banyak. Kepentingan masing-masing juga ingin mendapatkan posisi terbaik. Apalagi Pak Prabowo belum menentukan wakil. Tentu saja Bang Dev masih berharap ketua umumnya bisa menjadi calon wakil presiden misalnya gitu kan. Jadi menurut saya memang dalam waktu sisa sebulan tidak mudah menemukan formula yang tepat bisa menyenangkan semuanya. Ditambah dengan kondisi survei tadi yang saya katakan cenderung bisa dikatakan kedua-duanya ini merasa masih punya peluang untuk menang. Baik Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar. Dan dengan segala hormat dalam sistem presidensial pemegang kekuasaan tertinggi itu presiden. Wakil presiden itu bahkan ada yang menganalisis sebagai bentuk tanda kutip ban serep begitu ya. Itu yang menyebabkan peristiwa 5 tahun sekali ini ketika surveinya cukup bagus itu pasti akan dimanfaatkan buat koalisi tersebut atau sosok tersebut untuk menjadi seorang capres. Terkecuali makanya tadi saya sebutkan, ini pun hanya dalam konteks elektoral ya. Kalau dalam sebulan ke depan sebelum pendaftaran ada perubahan luar biasa yang menyebabkan misalnya salah satu calon elektabilitasnya jauh di bawah calon yang lain di antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Harus 50% atau berapa persen? Bukan bicara 50% lah, ini kan berbicara mengenai kesadaran diri, realistis. Saya kalau maju kemungkinan akan kalah, kira-kira seperti itu loh. Kalau kita bicara baik kuantitatif, mungkin kita akan bicara angka psikologis selisih 2 digit. Biasanya itu yang bisa kita lihat. Oke, saya ke Mas Dev kalau gitu. Mas Dev, ini kan memang ketika Gus Jazilul mengatakan ada kemungkinan 2 poros disebut karena kan sekarang sudah cukup kok suaranya presidential threshold, tapi kok belum diputus-putuskan nih baca wapresnya. Memang kalau di Koalisi Indonesia Maju, kesulitankah untuk menentukan itu karena banyak sekali partai yang bergabung atau seperti apa? Bisa digambarkan Mas Dev? Saya tidak melihat ada kesulitan ya. Komunikasi berjalan dengan baik, akan tapi kita justru membuat formulasi yang tepat karena kan apalagi kita baru ada tambahan anggota baru. Terus kita juga terus komunikasi juga dengan sesama mitra koalisi. Kita membuat momen yang tepat dengan pasangan yang terbaik, dengan juga kita bisa menawarkan ke masyarakat agar masyarakat semakin yakin untuk memberikan dukungannya kepada kita untuk memberikan mandatnya dan sehingga kita bisa melanjutkan dan menyelesaikan semua program-program yang telah dirintis dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi hari ini. Kalau di koalisi PDI Perjuangan gimana Mas Fauzan? Kan sebenarnya sudah mengerucut atau belum Mas Fauzan? Ya sekarang kan sudah mengerucut seperti disampaikan oleh Mbak Puan, nama RK dan AHY sudah terdelete gitu kan, kan sudah mulai mengerucut. Nah tetapi ya belum ada keputusan saja, sehingga dengan demikian tentu kita akan mencari momentum yang tepat, yang pas untuk bisa mengumumkan calon wakil presiden. Yang jelas bahwa kalau persoalan persyaratan kan PDI Perjuangan sudah memenuhi syarat. Bahkan tanpa berkoalisi dengan partai manapun kan juga sudah memenuhi syarat. Nah itu dia Mas Fauzan, jadi apa nih pertimbangannya sampai belum diumumkan sampai saat ini? Ya kan masih sebulan lagi pendaftarannya Mbak. Ojo ke susu. Sabar. Jadi akan last minute nih Mas Fauzan? Ya gimana Mbak? Akan last minute kira-kira nanti pengumuman baca presnya? Bisa saja gitu, saya kira yang disampaikan oleh misalnya Mas Jarod itu mengungkapkan ya, nah bisa saja kalau misalnya nanti setelah Pak Prabowo mengumumkan siapa cawapresnya misalnya atau bahkan sudah mendeklarasikan kita akan mengumumkan, bisa saja kan nggak apa-apa Mbak. Pertarungan itu kan sampai detik terakhir, pendaftaran pemilu itu bahkan sampai pukul 23:59 kan. Jadi jangan buru-buru gitu ya? Iya, saya kira begitu. Nah sebenarnya saya masih ingin banyak tanya, tapi waktu kita terbatas, sayang sekali. Terima kasih banyak kepada Mas Fauzan, Mas Dev, Bang Dhanil, dan juga Mas Toto sudah bergabung. Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih.